Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Rahmat Poyrodojo dalam channel ASP Channel ya. Salam tegas untuk keadilan dan umat. Siang hari ini saya bersama dengan rekan-rekan. Kebetulan kita sedang menuju bandara. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik pagi ini. Berita yang sangat menghebohkan. Kita lansir dari detik.com kaitan dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusannya itu, kalau menurut saya ini adalah putusan yang gila ya. Putusan yang patut dipertanyakan, bukan saja oleh praktisi keadilan, tetapi bukan juga oleh praktisi hukum, tetapi oleh seluruh masyarakat Indonesia, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan adanya penundaan pemilu yang seharusnya tahun 2024 ya, kemudian diundur selama 2 tahun beberapa bulan. Nah, ini tentu menjadi menarik ya. Dan amar putusan ini atas adanya gugatan dari Partai Prima ya. Partai Prima, apa itu Partai Prima? Nah, kebetulan saya dapat kiriman dari salah seorang kawan ya. Tentu ini kiriman ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, dan ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai ini menjadi kegaduhan nasional. Kalau hal ini dibiarkan, ini akan menjadi kegaduhan secara nasional. PN Jakarta Pusat perintahkan pemilu ditunda. Ini judulnya bombastis sekali. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU. PN Jakarta Pusat pun menghukum KPU untuk menunda pemilu. Terlepas dari itu semuanya, menjadi tanda tanya yang sangat besar bagi para praktisi hukum, para pencari keadilan. Menjadi sesuatu yang aneh karena pengadilan negeri tidak punya kewenangan ya, tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara ini. Harusnya di awal ya, karena ada kewenangan relatif dan juga kewenangan absolut. Tentu berkaitan dengan gugatan terhadap proses pemilu, gugatan partai politik, ranahnya adalah ke Bawaslu. Nah, itu yang harus ditempuh terlebih dahulu. Nah, kalau kemudian hasil dari Bawaslu itu ternyata ada hal-hal yang menyangkut tentang katakanlah adanya mal dalam penentuan keputusan, maka bisa adukan di DKPP, Dewan Kehormatan ya, penyelenggara pemilu, bukan kemudian lantas ke pengadilan negeri. Atau apabila putusan dari Bawaslu ya, itu juga bisa dilakukan gugatan di PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita ya. Dan kita lanjutkan. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis tanggal 2 Maret itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu dengan nomor register perkara 757-PDT-G/2022-PN JKT PST. Nah, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dinyatakan sebagai TMS
tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Nah, ya apapun itu, jadi ketika terjadi persoalan-persoalan berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu, maka tidak hakim atau pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, harusnya diputus secara NU. Nah, kita justru dan harus dipertanyakan kualifikasi daripada majelis hakim. Ya, tentu kita yakin lah, nggak mungkin kalau hakim itu tidak tahu, pasti tahu. Ya, tetapi patut dipertanyakan, ya, artinya patut dipertanyakan di sini apakah majelis hakim itu mendapatkan intervensi. Ya, tentu dalam tanda petik intervensi inti kan gitu ya. Dan kita juga tidak bisa menerjemahkan siapa yang mengintervensi kalau ada kan gitu kan. Hanya ini menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan dan patut dilakukan pengawasan terhadap hakim ini. Ya, lantas apa yang harus dilakukan, suka atau tidak suka? Ya, meskipun hari ini dari majelis mengatakan bahwa ini belum ingkrah, betul belum ingkrah. Bisa banding, bisa juga kasasi, bisa juga peninjauan kembali. Tetapi bukan ini persoalannya, ini namanya agak kurang pas kan gitu kan. Jadi agak ugal-ugalan kalau menurut saya kan gitu ya. Nah, seyogianya pengadilan negeri tidak menerima, ya, karena tidak ada legal standing di situ. Nah, justru putusan ini kalau kemudian diteruskan, pengadilan atau majelis hakim yang menyidangkan perkara ini hanya melihat head to head antara penggugat dalam hal ini Partai Prima, ya, dengan KPU, yang dilihatnya hanya itu saja, tetapi tidak dilihat bahwa persoalan ini ada kaitannya dengan proses terhadap partai politik yang nanti akan ikut di dalam kontestasi, yang ini sudah mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Ini bisa menjadi kegaduhan nasional, ya. Oleh karena itu maka menjadi perhatian yang serius, ya. Dan sampai hari ini kita juga belum mendengar dari berbagai pakar-pakar hukum yang nampaknya mendukung atas keputusan keputusan majelis hakim yang mengadili perkara ini di pengadilan negeri. Nah, kita lanjutkan. Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Partai Prima juga menyebut KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi yang menyebabkan keanggotaannya dinyatakan TMS di 22 provinsi. Ini cukup banyak di 22 provinsi. Kemarin kalau tidak salah itu Partai Umat hanya 2 provinsi saja, ya. Nah, ini aja di 22 provinsi, ya. Dan dinyatakan tidak lolos kan. Nah, tentu pengaduan itu di Bawaslu, bukan di pengadilan negeri. Sekali lagi, akibat dari kesalahan dan ketidaktelitian KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian imaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia. Karena itu Partai Prima pun meminta PN Jakarta Pusat menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Ya, artinya kalau 2 tahun 4 bulan dan 7 hari berarti ini bisa mundur di tahun 2025, ya kan? 2025 ini akan terjadi masalah, ya kan? Dan kita lanjutkan. Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Demikian bunyi putusan yang diketok
oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan anggota Bakri dan Domingus Silaban, ya. Nah, ini juga ada beberapa ini dicantumkan juga dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur tidak jelas. Terus dalam pokok perkara menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat membayar ganti rugi material sebesar 500 juta kepada penggugat, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta, ya kan? Yang ketujuh, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada tergugat sebesar Rp410.000. Ini kalau kita nyatakan sebenarnya Majelis Hakim ini agak ugal-ugalan ini, kita katakan. Ada, kalau Bang Refli Harun senior saya itu mengatakan Majelis Hakim gila dalam memutuskan perkara ini, karena ini akan menyangkut perkara di Indonesia, bukan main-main. Dan harusnya di awal Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima, gitu loh, gugatannya tidak dapat diterima karena pengadilan negeri tidak berwenang, ya, sekali lagi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, ya. Jadi tetapi apapun itu, ketika kita juga mendengar bahwa ini belum ingkrah, memang betul belum ingkrah, tetapi suka atau tidak suka pengadilan negeri memutuskan. Kalau ini dimaknai secara liar atau tidak berdasarkan, ini berbahaya. Meskipun sekali lagi bahwa ini bukan merupakan kalaupun ini ngawur ini, ya, tetapi kalaupun kemudian ini dijadikan landasan, maka ini bukan untuk pemilihan presiden, tetapi untuk pemilu legislatif, ya. Jadi bukan pemilihan presiden. Nah, tetapi apapun ini adalah putusan yang patut dipertanyakan, ya. Bahkan kredibilitasnya perlu dipertanyakan. Ya, insan yang yang menghendaki adanya keberlangsungan hukum, ya kan, dan juga menghendaki tata urutan, ya, atau sesuai pemilu sesuai dengan kebenaran, ya, maka terhadap, ya, hakim ini harus diawasi. Kalau perlu dilaporkan. Kita tidak tahu apakah ada intervensi atau tidak, kita tidak tahu, ya. Harusnya dan pasti tahulah, Majelis Hakim pasti tahu terhadap, ya, persoalan ini, ya. Dan hari ini kita juga mendapatkan kabar bahwa, ya, KPU banding, ya, memang harus banding. Ya, kalau tidak banding malah menjadi perhatian, ada apa, ya. Kita, masyarakat Indonesia juga akan melihat, ya kan, jangan sampai ada pemikiran jangan-jangan kan, gitu kan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita harus serius untuk mengawasi jalannya atau proses tahapan pemilu ini, ya, sehingga ke depan di tahun 2024 kita akan memasuki Indonesia baru. Tentu Indonesia yang lebih sempurna, Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih bermartabat, ya. Dan semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semuanya dan memberikan pembelajaran bagi kita semuanya. Salam cerdas untuk umat dan keadilan.